Memiliki lensa cepat atau lensa berbukaan besar adalah harapan hampir setiap fotografer. Sayangnya, lensa dengan bukaan besar seringkali cukup mahal harganya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah lensa dengan bukaan yang cukup besar dan menurut saya harganya masih cukup terjangkau. Halo rekan-rekan fotografer sebangsa dan setanah air, apa kabarnya? Semoga semua tetap sehat-sehat saja. Selamat datang kembali di channel ini dengan saya Dimas, yang seperti biasa akan banyak sekali membahas hal seputar dunia fotografi. Dan yang baru pertama kali mampir, silahkan saja langsung di subscribe, karena nantinya masih banyak sekali pembahasan-pembahasan menarik tentang dunia fotografi yang bakal ada di channel ini. Seperti yang kita tahu, saat ini banyak sekali lensa-lensa third party yang beredar di pasaran, baik itu lensa autofocus maupun lensa manual fokus. Nah, akhir-akhir ini ada satu buah lensa manual fokus yang cukup membuat saya penasaran dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencobanya. Apa itu lensanya? Ini dia lensanya, lensa Camlan 50mm f1.1. Kenapa saya tertarik mencoba lensa ini? Karena memang selain f-nya yang 1.1 yang menurut saya sudah cukup besar, lensa buatan Cina ini dibanderol dengan harga yang menurut saya relatif cukup murah jika melihat f-nya yang sampai 1.1. Nah, seperti apa performanya? Seperti apa lensanya? Ini dia pembahasannya. Nah, ini dia lensanya Camlan 50mm f1.1. Dalam paket penjualannya, lensa Camlan ini disertakan satu buah hood yang terbuat dari plastik dan bentuknya cukup mungil seperti ini. Nah, ada juga front cap serta rear cap dengan tulisan Camlan di bagian tengah. Yang warnanya itu dibedakan dari warna bodi lensanya. Adapun material yang digunakan untuk bodi lensanya itu terbuat dari metal ataupun besi, sehingga menurut saya cukup aman, cukup kokoh dan kuat ketika digunakan. Adanya yellow ring ini juga memberikan aksen yang unik dan menarik untuk lensa Camlan 50mm yang satu ini. Kita beralih ke bagian depan. Kalau terkena cahaya maka akan terlihat adanya warna hijau, warna ungu, serta warna orange sepertinya. Itu adalah bagian coating dari lensa Camlan ini. Sedangkan untuk ukuran diameternya, lensa ini memiliki diameter sebesar 52 mm. Jadi bagi teman-teman yang mau beli filter, jangan sampai keliru, ukurannya adalah 52 mm. Untuk bagian mountingnya sendiri itu terbuat dari juga besi, ya, jadi metal, jadi bukan plastik, sehingga cenderung aman untuk digunakan di body mirrorless yang kita miliki. Kebetulan untuk lensa Camlan yang ada di tangan saya ini mountingnya adalah E-mount, jadi untuk APS-C-nya Sony. Karena ini adalah lensa manual, maka teman-teman tidak akan menemukan pin atau konektor apapun di bagian belakang, seperti yang bisa kita jumpai di lensa-lensa AF yang atau autofocus yang biasa kita gunakan. Untuk di bagian bodinya, seperti kita lihat ada dua ring. Yang pertama adalah focusing ring serta aperture ring. Untuk focusing ringnya sendiri itu bisa berputar hampir 180 derajat, dan ketika diputar kita lihat barelnya pun ikut naik turun. Nah, sekedar tips bahwasanya lensa-lensa dengan sistem barel seperti ini itu biasanya lebih cepat kotor atau berdebu optiknya. Karena biasanya debu nempel di sini, kemudian ketika kita tarik maka debunya pun akan ikut masuk. Jadi memang harus lebih ekstra hati-hati dalam menjaga kebersihan lensa ini. Berikutnya adalah aperture ring. Lensa ini memiliki diafragma wide opennya adalah bukaan terbesarnya adalah 1.1, sedangkan untuk bukaan terkecilnya adalah f16. Oh ya, untuk aperture ringnya dia menggunakan bukan sistem klik ya. Jadi dia sistemnya adalah loss seperti ini. Biasanya jenis aperture ring yang seperti ini itu banyak disukai oleh teman-teman videografer. Selanjutnya kita akan bahas perihal image quality dari lensa Camlan 50mm f1.1 ini. Yang pertama kali kita akan bahas adalah perihal ketajaman. Untuk ketajaman, menurut saya lensa ini cenderung kurang tajam atau soft hasilnya di aperture terbesarnya, yaitu f1.1. Selain itu, hasil di wide open atau f1.1 juga cenderung kurang detail. Bahkan juga terlihat glowing di situasi-situasi tertentu, khususnya ketika kita memotret berhadapan secara langsung dengan sumber cahaya. Untuk ketajaman, saya sedikit mulai nyaman itu di f2.8 ke atas. Jadi f2.8, f4 dan seterusnya.
Seperti yang teman-teman bisa lihat dari contoh foto yang telah saya tampilkan, di f1.1 terlihat muncul vignette, walaupun menurut saya masih acceptable. Di f1.1 pula kontrasnya pun terlihat cenderung rendah. Kemudian untuk masalah ketajaman, sedikit lebih tajam di bagian tengah, tapi sangat blur di bagian pinggir frame. Di f2 pun masih terlihat sama, vignette masih nampak, kemudian ketajaman sedikit ada di bagian tengah, akan tetapi sangat blur di bagian pinggir-pinggir frame. Kontrasnya pun juga masih rendah. Hal ini membaik di f2.8. Terlihat vignette-nya mulai hilang, kontrasnya pun mulai naik, ketajamannya juga naik, akan tetapi masih tetap blur di bagian pinggir-pinggir frame. Lensa ini sebenarnya cukup tajam, khususnya di f2.8 ke atas. Sayangnya ketajaman itu hanya berada di area tengah frame, sedangkan ketika ke pinggir ketajaman itu langsung drop hampir di setiap bukaan. Saya yakin teman-teman yang berminat membeli lensa dengan bukaan besar seperti Camlan 50mm f1.1 ini berencana menggunakannya di aperture terbesarnya atau di wide open. Apa yang dicari tentu saja salah satunya adalah area yang autofocus atau kita biasa mengenalnya dengan bokeh. Secara teknis, memotret di mode manual fokus dengan menggunakan lensa dengan bukaan besar seperti ini itu merupakan suatu aktivitas yang cukup menantang. Mengingat ruang tajam di f1.1 itu sangatlah sempit, sehingga untuk menempatkan fokus secara tepat sesuai yang kita inginkan itu membutuhkan kejelian dan kesabaran. Saya lumayan banyak menemukan chromatic aberration di beberapa hasil foto dari lensa Camlan ini, khususnya ketika kita memotret di scene yang mempunyai nilai kontras yang cukup tinggi, serta di wide open atau di f1.1. Akan tetapi hal tersebut sudah tidak terlalu menjadi masalah lagi saat ini, karena memang menghilangkan chromatic aberration di software-software editing yang biasa kita pakai seperti Photoshop, Lightroom, dan lain-lain itu sudah relatif mudah. Setelah saya coba explore selama kurang lebih 7 hari ini dengan menggunakan lensa Camlan 50mm f1.1 ini, saya menemukan ada beberapa hal yang saya suka dan ada beberapa hal yang saya juga kurang suka dari lensa ini. Hal pertama yang saya suka dari lensa Camlan 50mm f1.1 ini adalah ukurannya yang cukup compact, sehingga nampak balance ketika dipasangkan di body mirrorless yang saya miliki. Yang kedua tentu saja adalah masalah bokehnya. Di f1.1 saya akan bisa mendapatkan karakter bokeh yang cukup creamy. Mengisolasi objek dengan background juga bisa dilakukan dengan mudah dengan menggunakan lensa ini, sehingga memunculkan kesan 3D yang cukup kuat di foto yang saya hasilkan. Yang ketiga adalah masalah built-in materialnya, yang menurut saya juga sangat kokoh, baik itu di bodinya maupun di bagian mountingnya. Yang keempat, ring-ringnya, baik itu aperture ring maupun focusing ringnya, itu menurut saya cukup smooth sehingga mudah untuk digunakan. Sedangkan yang kelima adalah pada dasarnya lensa ini cukup tajam di area tengah dan di f2.8 ke atas. Kesimpulannya, lensa ini sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki budget terbatas akan tetapi menginginkan memiliki lensa dengan bukaan besar, sehingga lebih memungkinkan teman-teman semua untuk melakukan banyak eksplorasi dan eksperimen baik dalam foto maupun video. Sebaliknya, lensa ini kurang cocok untuk teman-teman yang berharap sebuah image quality yang baik dari sebuah lensa. Menurut saya, jika menilai dari harganya, lensa ini sudah berada di atas ekspektasi saya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan menonton. Jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya. Saya Dimas pamit, jangan lupa motret.